Kalau untuk penghasilan yang dihasilkan dari dia sendiri Pak, itu sudah dari awal sih memang bukan usaha karya gitu, kerajinan tangan seperti oleh atau apa, itu sudah ada beberapa produk yang sudah kita jual online juga, jual offline juga, kita terjun ke lapangan juga. Dan yang pertama sih menurut saya tetap harus tetap berkreativitas dengan apa yang dia bikin. Misalnya suka desain baju terus, ekspor terus. Mereka inilah cikal bakal untuk penerus ya, generasi penerus para entrepreneurship di Indonesia. Selamat datang di Baby Bebas. Bebas bicara, bebas bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman muda sekalian, sahabat kreatif, salam kreatif. Nah, edisi kali ini Baby Beba kita di Sabtu tanggal 17 Juli 2021 mengisahkan tentang temanya kita ambil kiat tempur milenial di masa pandemi. Telah hadir narasumber kita sore hari ini sebelah kanan saya itu Mas Fitrian Widianto gitu ya. Kemudian Mbak Reka Dian Utami, seorang desainer muda. Sekarang apa nih? Sudah kerja, masih sekolah atau kuliah? Kalau sekarang sih masih ini Pak, kuliah tapi sambil berwirausaha. Oke, usaha apa itu? Nah, kalau kami sih di bidang ini kerajinan tangan seperti oleh-oleh Jambi, souvenir, pemanfaatan barang bekas, dan pendidikan sekolah kreatif gitu Pak. Oke, kalau Reka? Saya sekarang bisnis sendiri sih. Seperti yang Bapak bilang, saya fashion designer. Saya juga freelancer ilustrator. Ada juga ngajar private menjahit dan desain. Kependidikan basicnya apa? Lulusan jurusannya karya tekstil. Kalau Fitrian? Ini Pak di Universitas Jambi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia malah ya? Iya Pak. Kenapa Fitrian milih jalur ini? Sebenarnya Pak, kalau di ekonomi kreatif ini sudah menjadi hobi dari waktu sekolah, dari SD SMP memang sudah hobi berkegiatan seperti kreatif gitu. Kira-kira apa yang sudah dihasilkan? Kalau untuk yang dihasilkan dari ia sendiri Pak, itu sudah dari awal sih memang buka usaha karya gitu, kerajinan tangan seperti oleh-oleh ataupun apa, itu sudah ada beberapa produk yang sudah kita jual online juga, jual offline juga, kita terjun ke lapangan juga, kita taruh di toko-toko oleh-oleh Jambi juga, kemudian juga ada jual nyampe ke luar juga ada. Itu di bidang kerajinan souvenir dan oleh-olehnya. Cuman kalau untuk masalah pemanfaatan barang bekas, kita juga sudah pernah mengikuti lomba-lomba Pak. Lomba kostum karnaval, the best kostum, itu di Palembang, di Sumatera Barat, dan juga di Jambi Pak. Oke, kalau yang di Jambi yang ngadakan siapa? Kita mengikuti lomba festival Angso 2. Angso 2 Pas acara festival sama di Angso 2 Transmart ya? itu juga. Alhamdulillah dari Rumah Kreatif Nasi Binjai, walaupun yang kita gunakan adalah barang-barang bekas, alhamdulillah juga tidak mendapatkan juara Pak. Nah, itu produknya apa itu waktu barang bekas itu? Kalau itu kita ada produk kreatif seperti miniatur dari Angso Duo, kemudian juga kostum karnaval, gitu Pak. Kita kolaborasikan dari barang bekas, dari barang-barang ada di sekitar, kita bentuk jadi kostum karnaval yang bertemakan Jambi. Oke, gitu Pak. Kalau Reka gimana? Yang produknya seperti apa Reka? Sejauh ini sih untuk daily-nya, aktivitas sehari-hari itu melayani personal order baju dari klien. Terus juga terima kayak seragam, kayak misalnya ada beberapa galeri batik yang dia punya kain tapi nggak bisa produksi, itu saya terima untuk produksi jadi yang bisa dipakai. Terus kemudian ikut lomba-lomba yang kayak si Fitrian juga. Waktu itu di 2016 ikut lomba, alhamdulillah juara 2. Di mana itu? Di Jambi, itu Jambi Ramadan Fashion Festival 2016 musim pertama. Nah itu terus kemudian berlanjut di tahun berikutnya juga ikut, tapi udah bukan jadi peserta, udah mulai jadi pengisi acara. Kemudian dari situ mulai pengisi acara maksudnya gimana? Jadi seperti apa? Demonstrator kedua, gitu? Di musim kedua di lomba yang sama, di musim kedua sudah bukan jadi peserta, tapi jadi pengisi acara utama. Nah, terus kemudian juga sempat jadi juri juga, terus dikirim berangkat untuk menyaksikan Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week,
Kemudian Itu yang ngirim siapa tuh? itu yang ngirim dari wali kota, yang Indonesia Fashion Week wali kota, Jakarta Fashion Week Kota Jambi ya? Iya, wali kota Jambi. Jakarta Fashion Week itu provinsi dari Gubernur Jambi. Ya. Kemudian waktu itu ada lagi kain kalau nggak salah itu personal, tapi saya fashion show di Jakarta Convention Center membawa batik Jambi. Jadi kemudian untuk ilustrasi saya juga punya beberapa karya ilustrasi. Alhamdulillah yang sekarang sudah sampai di Dubai, sudah ada beberapa klien di Dubai, ada beberapa klien juga di Amerika. Itu sih. Sama kayak Pian, kalau untuk kita memperluas pemasaran biasanya melalui apa? Kalau untuk dari RKP sendiri Pak, kita melalui pemasaran yang pertama itu kita mengikuti pameran. Pameran di mana tuh? Perlombaan. Kalau pameran yang tadi ya, yang dari Palembang itu ya. Perlombaan, mengikuti seminar atau apa kita sambil mempromosikan usaha kita sendiri dan tim semua. Kemudian juga jualan online ataupun offline langsung turun ke lapangan gitu Pak. Karena jadi kamu ada komunitas yang kamu bentuk juga sendiri, rumah kreatif Pemuda Sidinjai. Oke. Dan alhamdulillah juga itu anggotanya sudah angkatan 2, angkatan 1 itu ada 30 orang, angkatan kedua ini baru open recruitment, alhamdulillah juga tembus 50 anggota Pak. Sekretariatnya di mana tuh? Kalau sekretariatnya kita di ini Pak, di Kenal Yayasan Atas. Rumah dinas atau rumah pribadi? Kalau sekarang atau? masih kita kembangkan emang pribadi Pak. Cuman ini sudah mulai meranjak ke dinas pemerintahan, pariwisata, kota, koperasi, perdagangan, dispora, dan dinas pendidikan. Oh sudah ada juga ya. Cuman kami belum mendapatkan tempat. Nah keinginannya sih emang memiliki tempat untuk komunitas kami, pemuda-pemuda Jambi. Nanti di situ bakal ada seperti kayak oleh-oleh Jambi, souvenir, pajangan dan semuanya gitu Pak. Iya, kalau Reka sendiri ada bergabung dengan komunitasnya? Sekarang lagi bergabung di komunitas Jambi Fashion Society namanya. Itu keanggotaannya fashion designer, pengrajin batik, pengrajin songket, pengrajin keria aksesoris. Nah itu sih, cuman karena sekarang base-nya di kota Jambi, yang kebanyakan anggotanya pengrajin batik dan fashion designer. Oke. Jadi sahabat kreatif, kita juga di sini selain juga berbincang sama narasumber, dihadiri juga oleh beberapa teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang juga turut hadir ya. Di samping kiri kami ini ada beberapa teman-teman dari komunitas dan pelaku-pelakunya. Ketika membentuk komunitas gitu ya, sama seperti Reka juga ketika bergabung di komunitas, gimana upayanya ataupun suka dukanya atau hal-hal yang kira-kira ada pahit getirnya lah. Kalau dari Ian sendiri sih sebenarnya RKPS ini sudah menjadi bayangan dan cita-cita tuh dari SMA. Dari SMA kelas 2. Akan tapi kan butuh perjuangan Pak untuk mendirikan. Kita butuh tim, kita butuh teman-teman yang sepemikiran, sejalan. Dan alhamdulillah juga di tahun 2019 ada beberapa tim yang support dan satu pemikiran dengan Ian, dan alhamdulillah juga di tahun 2019 itu RKPS berdiri. Kalau dari Reka sendiri yang society ini teman-temannya direkrutnya gimana? Itu proses perekrutannya kan waktu itu memang kebetulan kalau saya pribadi sudah ada kerjasama dengan BI sudah sejak tahun 2017. Oke. Setelah lomba itu, nah kemudian BI kenal dong, akhirnya dipanggil. Kita sebentar dulu, ketika ke BI itu ada persyaratan-persyaratan tertentu? Waktu itu sih enggak, BI melihat dari prestasinya kita. Oh gitu. Jadi ketika kita punya prestasi, BI ada acara waktu itu kalau nggak salah festival ekonomi syariah. Nah terus saya ditawarin mau nggak ikut lomba mewakili Bank Indonesia Jambi untuk nasional tapi di Medan. Tapi yang penekanan yang paling penting di sini adalah selain komunitas, diharapkan juga kayak Pian ataupun mereka menjadi motor dalam komunitas itu ya. Ada banyak saya tengok teman-teman ataupun anak-anak muda kita sekarang ya, anak-anak milenial terutama di segmen SMA gitu ya, ataupun juga mulai dari SMP kemudian juga yang anak-anak kuliahan tuh.
mereka mendesain termasuk ada anak saya tuh mendesain pola baju gitu, baju pesta segala macam. Nah, kiat apa supaya mereka ini bisa terwadahi gitu ataupun bisa memasukin dalam suatu area komunitas desain gitu misalkan? Yang pertama sih menurut saya tetap harus tetap berkreativitas dengan apa yang dia bikin. Misalnya suka desain baju terus, explore terus. Yang kedua, jangan malu untuk share apa yang kita punya, biar teman-teman juga tahu. Mana tahu dengan kita share Dengan akun sosmed kita iya sendiri boleh. ya. Sekarang kan lagi hype-nya di akun sosmed tuh. Ya udah share aja di akun sosmed. Mana tahu nanti ada temen yang punya hobi yang sama, akhirnya ketemuan di ngumpul. Mungkin ada masukan dari Mr. Pai, silakan Mr. Pai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jeffrey. Pertama saya ucapkan apresiasi yang luar biasa terhadap adik-adik milenial ini yang memang sudah punya mindset entrepreneur. Karena memang saya berharap para milenial kita ini memang harus punya mindset entrepreneur. Kenapa? Karena mereka inilah cikal bakal untuk penerus ya, generasi penerus para entrepreneurship di Indonesia. Nah, apalagi era 4.0 ini adalah era milenial dan ini sangat tepat sekali. Jadi saran mungkin ya yang perlu saya garis bawahi adalah di era 4.0 ini adalah teman-teman adik-adik ini betul-betul memanfaatkan ya era ini. Kenapa? Karena memang kami pun ya pengusaha-pengusaha yang sudah inilah ya, artinya sudah memang bukan zaman kami sangat banyak sekali butuh anak-anak muda seperti ini. Nah, apalagi Anda semua itu punya kemampuan. Nah, potensi yang Anda pada diri Anda itu ya kalau bisa memang dikeluarkan dan potensi itu digunakan untuk diri sendiri. Nah, itu sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi, mungkin itu saja. Oke, Mr. Pai, terima kasih itu masukan ya buat Pian juga Reka. Ngomong-ngomong ada MPWP ya? Ada Pak. Ada MPP. Bayar pajak lah terus ya. Oke, siap, terima kasih. Kemudian ada lagi yang ingin bergabung, silakan. Iya, silakan Mbak Gina. Ya, kalau harapan kita sih betul kata Mr. Pai tadi, kehadiran para milenial ini betul-betul jadi apa ya? Justru jadi bahan bakar kita ya, jadi penggerak untuk kegiatan-kegiatan ekonomi hari ini khususnya karena mereka itu banyak kreasinya ya, banyak kreasi dan mereka menguasai dunia digital. Sementara kita yang angkatan sebelumnya itu kan sudah melek digital tapi belum secanggih mereka. Jadi harapannya kita nanti bisa bersinergi. Antar lintas angkatan ya. Seperti itu. Itu aja Pak Jeffrey. Siap. Sahabat kreatif, senang sekali kami telah berjumpa dengan dua narasumber kita ini yang saya kira memberikan inspirasi sekali bagi kawan-kawan kreatif yang lain dan juga terutama generasi muda, apalagi yang milenial. Manfaatkan waktu seperti apa yang dibilang oleh Mbak Reka ataupun Mas Pian, itu sama-sama memang tujuannya adalah untuk meningkatkan eksistensi para milenial dan juga untuk memanfaatkan waktu ini menjadi meraup rupiah sebanyak-banyaknya, ya kan? Kemudian karena terbatasnya waktu, mungkin kita akhiri saja. Terima kasih Mas Pian kehadirannya, Mbak Reka ya kehadirannya, dan juga kami mohon maaf apabila ada salah kata atau khilaf yang tadi sempat terucap. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, sahabat kreatif, salam kreatif, salam sehat.